Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya untuk bab 2 uji kompetensi 2 bagian yang A. Untuk uji kompetensi 1 adik-adik silakan lihat aja di list. Untuk yang uji kompetensi 1 adik-adik silakan lihat aja di kolom deskripsi ya, linknya sudah saya taruh di sana. Nah kemudian untuk bab 2 ini sendiri saya akan buat ke dalam 2 part, jadi ada part 1 dan part 2. Nanti linknya silakan juga lihat di kolom deskripsi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share supaya saya tambah semangat untuk mengupdate pembahasan soal dari LKS Intan Pariwara. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, ini ada soal nomor 1, perhatikan 4 grafik gaya pegas terhadap pertambahan panjang berikut. Grafik tersebut menjelaskan konstanta pegas atau K, hubungan keempat konstanta pegas dinyatakan. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang atau F dengan delta X. Yang ditanyakan adalah bagaimana dengan nilai K-nya. Nah, untuk mengetahui bagaimana nilai K-nya, kita kembali ke persamaan F sama dengan K dikali dengan delta X. Dengan kata lain, K itu adalah F dibagi dengan delta X. Berarti kita tinggal membagi antara F dengan delta X. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini oke. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan dia nggak ada angkanya, ya kan? Dia hanya menunjukkan kemiringannya aja. Jadi untuk angkanya kita bisa kayak di apa ya? Dikira-kira lah gitu. Kita buat aja sendiri untuk angkanya, misalnya kayak di sini kita buat angka yang genap aja kali ya. Oke, misalnya kayak di sini itu kita tulis 6 ya. Kemudian karena ini dia kayak masih di bawah, boleh kita tulis 2. Kemudian yang ini dia kan masih satu garis kan dengan yang di atas, ya enggak? Kalau kita lihat dia masih sama kan, berarti ini dapat dikatakan juga 6 ya nilainya untuk delta X. Kemudian untuk F nya karena dia sedikit lebih tinggi dari yang ini ya, berarti kita boleh tulisnya dia 4. Kita lanjut untuk grafik yang ketiga. Nah, grafik yang ketiga ini untuk yang delta X-nya itu dia sama seperti grafik 1 dan 2. Berarti dia punya nilai 6. Kita tulis 6 ya. Kemudian untuk yang ini F-nya dia itu posisinya lebih tinggi dari yang pertama dan kedua. Nah, kalau yang pertama itu 2, yang keduanya 4, yang ketiga ini boleh kita tulis 6. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini kan dia di sini ya, ibaratnya seperti separuh dari yang grafik 3 kan untuk delta X-nya. Berarti boleh deh kita tulis misalnya dia 3. Ini 3. Kemudian yang F-nya itu kan lebih tinggi, ya enggak? Berarti bolehlah kita tulis 8. Oke, langsung aja kita hitung. Di sini kita menggunakan persamaan K sama dengan F dibagi delta X. Berarti 2 dibagi dengan 6. Yang ini berarti 2/6. Nggak kelihatan ya. Yang pertama itu 2/6. Yang kedua berarti 4/6. Yang ketiga berarti 6/6. Yang terakhir adalah 6/3. Kemudian tinggal kita urutin aja dari yang terkecil. Nah, karena yang 1, 2, dan 3 ini dia punya pembilang yang sama ya, sama-sama 6. Berarti kita pilih angka yang paling kecil di antara 2, 6, dan 4. Yang paling kecil itu berarti yang pertama. Berarti K1 lebih kecil dari, kemudian berarti kita lihat 4 ya, K2. Yang ketiga berarti K3 karena dia 6.
Dan yang terakhir adalah yang keempat, karena 6/3 itu nilainya 2. K3 kecil dari K4. Berarti jawabannya adalah yang A ya. K1 kurang dari K2 kurang dari K3 kurang dari K4. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Seorang anak bermasa 30 kg bermain trampolin dengan konstanta elastisitas 6000 Newton per meter. Mula-mula anak tersebut menjatuhkan diri dari ketinggian 0,5 meter sebelum mengenai trampolin. Berarti 0,5 itu adalah hanya jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, trampolin tersebut akan meregang sebesar. Nah, di sini kita menyelesaikannya dengan menggunakan persamaan dari energi potensial, yaitu energi potensial pada ketinggian tertentu atau EP sama dengan mgh, dan energi potensial pada pegas. Energi potensial pada pegas itu dirumuskan dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Sehingga kalau EP sama dengan mgh, berarti EP yang pegas ini kita masukin. Sehingga persamaannya menjadi setengah dikali K delta X kuadrat sama dengan mgh. Nah, karena kita akan mencari delta X, berarti tinggal kita ubah aja rumusnya. Caranya adalah yang pertama, 2 ini dikalikan dengan mgh sehingga menjadi 2 mgh. Kemudian K itu dia pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sebelah kiri dia merupakan perkalian dan pada saat dipindahkan ke ruas yang sebelahnya sehingga dia menjadi pembagian sehingga dibagi dengan K. Nah, berarti tinggallah delta X kuadrat, ya enggak? Nah, karena kita akan mencari delta X saja tanpa kuadrat, berarti untuk menghilangkan kuadratnya adalah kita akarkan. Berarti akar delta X kuadrat sama dengan akar 2 mgh dibagi K. Selanjutnya delta X kuadrat ini tinggal diakarin. Nah, hasilnya itu adalah delta X. Oke, langsung aja kita masukin angkanya. Yang pertama adalah M, yaitu 30 kg. Kemudian G-nya 10, hanya 0,5, dan K-nya adalah 6000. Kemudian ini tinggal dihitung aja. 2 dikali setengah ya, 0,5-nya kita ganti setengah, itu berarti sama dengan 1. Kemudian tinggallah 30 dan 100, tinggal dikaliin aja, dapatnya adalah 300 ya, maksudnya 30 kali 10. Kemudian tinggal dibagi 6000. Nah, di sini tinggal dihitung, dapatnya adalah akar 1/20. Nah, akar 1/20 itu adalah akar 5 dikali 10 pangkat minus 1. Jadi jawabannya yang ini. Nah, untuk pilihan gandanya saya sengaja nggak tulis, jadi adik-adik silakan sesuaikan aja dengan pilihan ganda yang terdapat di LKS-nya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dua buah pegas memiliki konstanta berturut-turut 100 Newton per meter dan 400 Newton per meter. Ini berarti Q1 dan Q2-nya. Mula-mula, kedua pegas tersebut dipasang paralel dan digantungi beban sebesar F, berarti WP-nya sama dengan F. Selanjutnya, pegas tersebut dirangkai secara seri dan digantungi beban sebesar 2F. Nah, berarti WS ya. Sorry, ini bukan WF, tapi ini WS. WS-nya sebesar 2F. Perbandingan perubahan panjang pegas awal dan akhir adalah, nah di sini kita tulis dulu untuk data yang diketahuinya. Kemudian untuk menghitung ya berapa perbandingannya untuk perubahan panjangnya, itu kita menggunakan persamaan F sama dengan K dikali delta X, atau delta X adalah F per K. Nah, karena di soalnya itu dia disebutkan beban ya, berarti gaya yang bekerja pada pegas itu adalah gaya berat. Sehingga persamaannya menjadi delta X sama dengan W per K. Oke, langsung aja kita bandingkan. Di sini delta XP banding delta XS. Yang benar ya, delta XP dibanding atau bagi delta XS. Jadi bukan P. Kemudian tinggal masukin untuk delta XP-nya itu adalah WP bagi KP. Itu untuk delta XP, sementara delta XS itu adalah WS per KS, jadi bukan aksen ya, WS per KS saja. Nah, kemudian kita selesaikan dengan konsep pecahan biasa
Jadinya berarti WP per KP dikali KS per WS. Nah, karena kita nggak tahu berapa nilai KP dan KS-nya, berarti harus kita hitung dulu. Nah, untuk menghitung KP tinggal dijumlahin aja K1 dengan K2. Dapatnya adalah 500. Kemudian untuk yang seri, kita gunakan persamaan K1 kali K2 dibagi K1 tambah K2. Kemudian tinggal masukin aja 100 dikali 400 berarti 40.000 ya. Dibagi dengan 500. Tinggal coret nolnya 2. Kemudian 40 bagi 5 itu 8. Tinggal nolnya 1. Berarti hasilnya adalah 80. Itu untuk KS-nya. Nah, nilai dari KP dan nilai dari KS tinggal kita masukin aja ke persamaan ini. Sehingga menjadi delta XP per delta XS itu adalah F per 500. Nah, jadi WP-nya masukin ya, F. Kemudian masukin juga KS-nya dan nilai dari WS-nya. Ini WS ya. WS-nya sebesar 2F. Terakhir tinggal disederhanain aja caranya, F dengan F-nya dibagi. Kemudian ini nolnya ya sama 0 ini dibagi juga. 8 dibagi 2 berarti 4. Kemudian per 50. Nah, sejauh ini sudah benar, cuman kan nggak ada di option tuh. Berarti harus disederhanakan lagi, caranya adalah dengan dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 itu adalah 2, dan 50 dibagi 2 adalah 25. Sehingga perbandingan antara delta XP dengan delta XS itu adalah 2:5. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. 4 pegas identik disusun secara seri dan digantungi beban sehingga memiliki energi potensial sebesar 4,5 Joule. Berarti itu adalah EP, dan 4 pegas berarti N-nya sama dengan 4. Akibatnya, pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 1,5 cm. Itu berarti delta X-nya. Kemudian satuannya kita ubah ke meter dengan cara dikali 10 pangkat minus 2. Masing-masing pegas tersebut memiliki konstanta sebesar. Nah, cara yang pertama adalah kita cari tahu dulu berapa K totalnya dengan menggunakan persamaan EP sama dengan setengah dikali K delta X kuadrat. Nah, karena dia dirangkai secara seri, berarti K yang digunakan itu adalah KS. Sehingga diperoleh KS sama dengan 2EP dibagi delta X kuadrat. Tinggal masukin aja nilainya dan dihitung, dapatnya adalah 40.000. Nah, terakhir kita tinggal gunakan persamaan dari rangkaian seri, yaitu 1 per KS sama dengan 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K. Untuk yang ini kita sesuaikan dengan jumlah pegas. Karena dia ada 4, makanya 1 per K-nya saya jumlahkan sampai dengan 4 kali. Kemudian tinggal dijumlahin aja yang ini, dapatnya berarti 4 per K. Terakhir K ini tinggal kita kali silang aja dengan 1, dapatnya berarti K. Kemudian 4 kita kalikan dengan KS. Kemudian tinggal masukin aja nilai KS-nya ke sini dan tinggal dikalikan dengan 4, dapatnya adalah 160.000. Nah, 160.000 itu bisa kita ubah menjadi 1,6 dikali 10 pangkat 5. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. 4 buah pegas disusun seperti gambar di samping. Jika nilai K sebesar 210 Newton per meter, konstanta pegas total sebesar. Nah, di sini kita harus mengerjakannya satu-satu. Kalau kita lihat di gambar, ini dia terdiri dari rangkaian campuran antara seri dan paralel. Kalau untuk rangkaian yang di atas ini, dia itu adalah rangkaian paralel, yang di bawah juga rangkaian paralel. Berarti rangkaian tersebut harus diselesaikan dengan cara diparalelkan terlebih dahulu. Nah, berarti ini adalah KP1 ya. Yang di bawah adalah KP2. Nah, untuk menghitungnya tinggal dijumlahin aja. KP1 berarti K tambah K menjadi 2K. KP2 ini harusnya KP2 itu adalah 2K tambah 2K berarti menjadi 4K. Nah, terakhir yang ini kan dia udah menjadi 1 tuh, menjadi KP1. Yang di bawah juga sama, menjadi KP2. Nah, kalau digambarkan, dia itu menjadi seperti ini. Dia kan jadinya 1 ya, yang ini juga. Jadi kalau digambarin,
seperti ini. Yang ini KP1, yang di bawah adalah KP2. Nah, kalau dia gambarnya seperti ini adalah rangkaian seri. Artinya, untuk persamaan akhirnya kita menggunakan K total dari rangkaian seri, yaitu KP1 dikali KP2, ya. K totalnya itu adalah KP1 dikali KP2 dibagi KP1 tambah KP2. Kemudian tinggal masukin aja KP1-nya 2K, KP2-nya 4K, kemudian tinggal dikali dan dijumlah. Nah, yang di atas 2K dikali 4K itu adalah 8K kuadrat. Kemudian yang di bawah 2K tambah 4K berarti 6K. Kemudian tinggal disederhanakan, 8K kuadrat dibagi 6K. Nah, K-nya ini bisa kita bagi. Ya, berarti yang di atas tinggal 1, kemudian 8 sama 6 kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 8 dibagi 2 itu adalah 4, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Kemudian ada sisa 1K. Berarti hasilnya adalah 4K per 3. Nah, yang terakhir tinggal masukin aja nilai K-nya, yaitu sebesar 210. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kemudian tinggal hitung aja nih, 210 dibagi 3 berarti 70. Nah, 70 dikali 4 itu adalah 280. Oke, sekian video kali ini. Untuk part 2-nya silahkan lihat di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.